Tanpa kamu sadari, namamu sudah beredar di tempat-tempat yang seharusnya tak menyebutmu. Seseorang dengan niat tersembunyi telah membawa energimu ke hadapan seorang penerawang, seorang dukun, atau seseorang yang memahami kekuatan dimensi lain. Tapi apa yang mereka cari? Kenapa kamu? Dan apa yang sebenarnya dikatakan oleh sosok gaib itu tentang dirimu? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, Namamu terdengar hingga ke dukun. Siapa yang membawa namamu ke sana? Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nine of Wands hadir sebagai pertanda bahwa kamu sedang berada di ambang batas energi yang sangat rapuh dan rentan. Kamu telah melewati banyak sekali perjuangan, rintangan, dan tantangan yang menguras tenaga dan emosi. Sehingga kini seolah-olah kamu berada di garis tipis antara kekuatan dan kelemahan. Kamu sudah terlalu sering menjadi korban niat buruk, fitnah, dan serangan energi negatif dari orang-orang yang merasa terancam oleh kekuatanmu, oleh keberanian dan keberhasilan yang selama ini kamu bangun dengan usaha dan ketekunan. Meskipun kamu tidak selalu menyadarinya secara logis, batinmu tahu. Kamu merasa lelah tanpa alasan yang jelas, seperti terus-menerus harus berjaga, menjaga diri dari ancaman yang mungkin tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati dan intuisi. Perasaan ini adalah tanda bahwa energi yang kamu miliki sedang terkuras, tersedot oleh berbagai tekanan dan konflik yang tak selalu tampak di permukaan, namun menghantui relung terdalam jiwamu. Two of Swords menggambarkan energi seseorang yang sedang berada dalam keadaan bimbang, berbelok di persimpangan jalan yang sulit dipilih. Ia terjebak dalam dilema, tidak mampu memutuskan secara tegas, tetapi juga tidak bisa berdiam diri saja. Ada semacam ketegangan yang menghinggapi pikirannya, sebuah keinginan untuk menentukan sesuatu yang menyangkut dirimu, namun terhalang oleh rasa takut dan keraguan-raguan. Ini adalah pertanda dari seseorang yang tidak berani berkonfrontasi secara langsung, entah melalui kata-kata, tindakan, atau kehadiran, melainkan mencari jalan lain, jalan tersembunyi yang mungkin lebih aman baginya. Ia mungkin mencoba menghubungi orang pintar, dukun, atau penerawang untuk mencari tahu bagaimana cara menghadapi kamu dari balik bayangan, dari balik layar yang tidak terlihat. Ini adalah permainan dari seseorang yang enggan mengaku kalah, tetapi juga tidak punya keberanian untuk bertarung secara terbuka dan jujur. Ia memilih jalan yang tidak pasti, menunggu waktu yang tepat, sambil menyembunyikan perasaannya di balik topeng ketidakpastian dan keraguan-raguan. Dan King of Swords, ini adalah sosok yang menjadi kunci utama dari semua dinamika ini. Ia adalah figur yang tampak tegas, rasional, dan dingin di depan orang lain, seolah-olah menguasai segala hal dengan logika dan kekuatan akal. Tapi di balik semua itu, tersembunyi agenda tersembunyi yang lebih dalam dan kompleks. King of Swords bisa mewakili orang dari masa lalu, mantan kekasih yang masih menyimpan rasa, atasan yang merasa terganggu oleh keberhasilanmu, atau bahkan orang yang pernah merasa bahwa kamu melampaui mereka dalam berbagai aspek. Dengan ego yang besar dan harga diri yang terguncang, mereka mencari cara untuk mengembalikan kekuasaan dan kendali atas dirimu. Mereka merasa terganggu oleh keberanian dan kekuatan yang kamu tampilkan, dan dengan rasa tidak aman yang mendalam, mereka berusaha mencari jalan untuk menekan atau mengendalikanmu kembali. Dalam usaha mereka itu, mereka mengandalkan energi luar, entah melalui pengaruh, gosip, atau bahkan manipulasi, yang sebenarnya seharusnya tidak perlu diganggu, karena energi sejati seharusnya berasal dari dalam diri sendiri. Mereka berusaha mengendalikan situasi dari jarak jauh, dari bayang-bayang, tanpa keberanian untuk menghadapi langsung kekuatanmu yang sesungguhnya. Ketiga kartu ini saling berinteraksi dalam sebuah cerita yang penuh nuansa dan ketegangan. Nine of Wands menunjukkan bahwa kamu sedang berada di titik kritis, di mana energi dan kekuatanmu sangat diuji dan dipaksa untuk bertahan. Two of Swords menunjukkan bahwa di balik semua ini ada pihak yang sedang menimbang-nimbang, mencoba mencari jalan keluar dari kebimbangan dan keraguan-raguan mereka sendiri.
sementara King of Swords adalah sosok yang menjadi pusat dari dinamika ini. Baik sebagai representasi orang dari masa lalu yang ingin menguasai kembali, maupun sebagai simbol kekuatan dan keberanian yang harus kamu bangun untuk melindungi diri dan menjaga energi positifmu tetap utuh. Mereka semua mengingatkan bahwa dalam situasi seperti ini, keberanian, kebijakan, dan ketegasan adalah kunci utama untuk tetap berdiri teguh dan tidak mudah terpengaruh oleh permainan dari bayang-bayang itu. Kondisi ini menuntutmu untuk lebih peka dan bijaksana, menyadari bahwa energi negatif dan orang-orang yang merasa terancam akan selalu mencari celah untuk menyerang atau memanipulasi. Kamu harus menjaga kekuatan batinmu, memperkuat pertahanan mental dan emosimu, serta tidak membiarkan diri terjerumus dalam permainan yang dibuat oleh mereka yang tidak jujur dan tidak berani bertanggung jawab. Jangan biarkan kelelahan dan kebimbangan menguasai dirimu, karena di balik semua badai ini ada kekuatan yang lebih besar yang menunggu untuk bangkit dan menguatkanmu. Ingatlah bahwa meskipun mereka berusaha mengendalikan dari balik bayang-bayang, kekuatan sejati tetap berasal dari dalam dirimu sendiri, dari keberanianmu untuk bertahan, dari keyakinan bahwa kamu mampu melewati segala rintangan, dan dari kepercayaan bahwa energi positif akan selalu menemukan jalan untuk kembali dan menguatkanmu. Dalam perjalanan ini, penting bagimu untuk tetap waspada terhadap energi yang berusaha mengganggu dan menguras kekuatanmu. Jangan biarkan mereka mengendalikan pikiran dan perasaanmu melalui ketakutan dan keraguan-raguan. Sebaliknya, gunakan kebijaksanaan dan kekuatan dari dalam untuk menjaga fokus dan keberanianmu. Karena pada akhirnya, semua ini hanyalah ujian yang akan memperkuatmu, mempertebal tekad dan keberanianmu untuk melangkah ke depan. Kamu adalah sumber energi yang tak ternilai, dan meskipun banyak tantangan yang datang dari luar, kekuatan sejati akan selalu berada di dalam dirimu, menunggu untuk dipakai sebagai pelindung dan pembimbing saat kamu menghadapi segala rintangan dan permainan bayang-bayang yang mencoba mengendalikan nasibmu. Apa yang dikatakan sang dukun tentang kamu? Apakah kamu ancaman bagi mereka? Sang dukun, ketika menatap jejak energimu yang halus namun penuh kekuatan, tidak melihat sosok lemah seperti yang diharapkan oleh mereka yang datang dengan niat buruk dan hati penuh kecemasan. Justru yang terpancar dari dirimu adalah cahaya yang terlalu terang, terlalu murni untuk dilawan dengan cara-cara gelap yang biasa mereka gunakan. Aura yang membungkus tubuh dan jiwa kamu membawa kekuatan leluhur, sebuah perlindungan yang bukan sekadar hasil dari ritual sesaat atau jampi-jampi yang mereka bisa rekayasa, melainkan berasal dari kedalaman jiwa yang telah mengalami banyak kelahiran dan kematian spiritual, yang telah melewati berbagai ujian dan rintangan dalam perjalanan menuju pencerahan. Sang dukun tahu, dengan intuisi yang tajam dan pengalaman yang panjang, bahwa ini bukan soal cinta, dendam, atau iri semata. Ini tentang seseorang yang tak bisa disentuh oleh kekuatan duniawi biasa, karena kekuatannya sudah melampaui batas dimensi yang mereka pahami, melampaui batas realitas yang mereka yakini sebagai kebenaran mutlak. Dikatakan bahwa kamu adalah cermin yang memantulkan ketidakmampuan orang lain untuk menyembuhkan luka terdalam mereka. Setiap kali kamu muncul di tengah kehidupan mereka, tanpa sadar, kamu mengangkat luka-luka yang tersembunyi, mengungkap ketakutan terdalam yang selama ini mereka tutupi rapat-rapat. Karena itulah mereka menganggapmu berbahaya, bukan karena kamu menyerang mereka secara langsung, melainkan karena kehadiranmu mampu membuat topeng-topeng kebohongan mereka jatuh satu persatu, menampakkan wajah asli yang selama ini mereka sembunyikan dari dunia, dan dari diri mereka sendiri. Kamu adalah cermin yang menyingkap realitas yang selama ini mereka tutupi dengan kepalsuan dan kedengkian. Dukun itu mungkin tidak secara langsung mengucapkan bahwa kamu adalah ancaman, tetapi dia tahu, dengan seluruh naluri dan pengetahuan spiritual yang dimilikinya, bahwa kamu bukan orang sembarangan. Kamu memiliki nama gaib, sebuah energi yang kuat dan unik, yang tidak semua orang mampu tangani atau pahami. Energi ini mampu membalikan niat jahat menjadi bumerang yang tak terduga, membebaskan mereka yang berusaha menjatuhkanmu dari belenggu kekuasaan dan ketakutan. Dan bagi mereka yang datang dengan niat dengki dan iri hati, kamu bukanlah target utama, kamu adalah peringatan,
sebuah kekuatan yang menegaskan bahwa kejahatan dan niat buruk tidak akan pernah menang, bahkan jika mereka berusaha menyembunyikannya di balik topeng kemunafikan. Jangan ganggu dia terlalu dalam. Mungkin itu pesan dari sang penerawang yang diajarkan dari leluhur dan roh pelindungmu. Karena setiap serangan terhadapmu, baik secara fisik maupun energi, hanyalah akan memperkuat dirimu, membuatmu tumbuh lebih besar dan kuat dari sebelumnya, dan mengaktifkan energi pelindung yang selama ini tertidur di dalam dirimu. Kamu tak hanya dilindungi oleh doa-doa dari leluhur yang suci dan tulus, tetapi juga oleh perjanjian rohmu sendiri dengan semesta, yang telah kamu tanda tangani jauh sebelum keberadaan dunia fisik ini. Perjanjian itu adalah ikrar yang melampaui waktu dan ruang. Sebuah kesepakatan yang menegaskan bahwa kamu adalah bagian dari kekuatan alam semesta yang tak terbatas. Jadi ya, kamu adalah ancaman. Tapi bukan karena kamu berbuat jahat, melainkan karena keberadaanmu sendiri adalah ancaman bagi ilusi dan kepalsuan yang selama ini mereka pegang teguh. Kamu adalah ancaman bagi kebohongan dan ketakutan yang mereka ciptakan untuk mempertahankan kekuasaan mereka sendiri. Kamu adalah ancaman bagi orang-orang yang hidup dalam ketakutan bahwa suatu hari mereka akan kehilangan kendali atas ilusi yang selama ini mereka bangun dan pelihara. Karena mereka tahu suatu saat nanti, kekuatanmu akan terlalu besar untuk mereka bendung, dan mereka tak akan mampu lagi menutup kebenaran yang selama ini kamu pancarkan. Dan dalam keberadaanmu yang penuh cahaya ini, terletak kekuatan yang mampu mengguncang tatanan dunia lama, membuka jalan bagi perubahan yang hakiki, dan menuntun mereka yang tersesat ke jalan pencerahan sejati. Bagaimana kamu bisa tahu kalau kamu sedang menjadi sasaran? Apa tandanya? Kamu tidak akan langsung melihatnya dengan mata, karena mata hanyalah alat yang terbatas. Tapi tubuhmu, batinmu, dan getaran jiwamu akan merasakannya lebih dulu. Tanpa kamu pahami sepenuhnya, sesuatu di dalam dirimu mulai berubah. Energi yang dulu stabil, perlahan menjadi rapuh. Bukan karena kamu sedang lemah, tapi karena ada sesuatu dari luar dirimu yang mencoba menyentuhmu. Bukan dengan kasih, melainkan dengan niat yang tersembunyi. Dan jika kamu cukup hening, cukup peka, dan cukup jujur terhadap apa yang kamu rasakan, maka kamu akan mulai melihat tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan. Semuanya seringkali dimulai dari kelelahan yang tak masuk akal. Kamu tidur, tapi rasanya tidak istirahat. Kamu makan, tapi tubuhmu tetap merasa kosong. Ada rasa berat yang mengendap, bukan di tubuhmu, tapi di sekeliling auramu. Kamu bangun pagi dengan hati yang tidak utuh, seolah-olah semalam ada bagian dari dirimu yang diambil tanpa kamu sadari. Dan walau kamu mencoba mengabaikannya, tubuhmu terus memprotes. Punggung terasa berat, pundak seperti memikul beban yang tidak pernah kamu minta. Itu bukan hanya kelelahan fisik, itu adalah tanda bahwa energimu sedang dicuri secara perlahan. Lalu datanglah mimpi-mimpi yang tak biasa. Kamu mungkin memimpikan dirimu dikejar, jatuh dari tempat tinggi, atau berada di tempat asing yang dipenuhi simbol-simbol yang sulit kamu pahami. Kadang kamu melihat sosok bayangan yang hanya berdiri jauh, memandangi kamu dalam diam. Dan lebih dari itu, kamu mulai bermimpi tentang orang-orang yang sudah lama tidak kamu pikirkan. Mantan yang pernah menyakitimu, teman yang dulu mengkhianatimu, bahkan wajah-wajah asing yang terasa familiar dalam cara yang aneh. Di dalam mimpi itu, kadang kamu mendengar namamu disebut, bukan dengan cinta, tapi dengan tekanan. Seolah-olah ada energi lain yang sedang mencoba memanggilmu, menjangkau kesadaranmu, bahkan mencoba menembus perlindungan jiwamu. Saat kamu kembali terjaga, semuanya terasa lebih kabur. Kamu jadi mudah marah, mudah tersinggung, dan sulit mempercayai orang lain. Hubungan dengan orang-orang terdekatmu tiba-tiba menjadi renggang. Salah paham muncul dari hal-hal sepele. Kata-kata sederhana berubah menjadi luka yang besar. Kamu merasa tidak dimengerti, padahal kamu sendiri pun sedang bingung dengan apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Ini bukan hanya gangguan emosional. Ini adalah strategi dari energi gelap. Mereka tidak menyerangmu secara langsung, tapi mereka membuat kamu meragukan dirimu sendiri. Mereka ingin kamu percaya bahwa kamu sedang rusak, padahal yang rusak bukan kamu, tapi ruang di sekitarmu yang sedang dipenuhi kabut hitam yang bukan berasal darimu. Lalu tanda-tanda di sekitarmu mulai ikut berbicara. Benda-benda kecil sering berpindah tempat,
Barang yang kamu letakkan dengan rapi tiba-tiba hilang, lalu muncul kembali di tempat yang mustahil. Kamu mendengar suara langkah di malam hari, atau suara seperti bisikan ketika kamu sendirian. Lampu berkedip tanpa alasan. Angin bergerak di ruangan yang seharusnya tertutup. Bahkan aroma bunga atau dupa muncul tiba-tiba padahal kamu tidak sedang membakar apa-apa. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang diawasi dari dimensi lain. Seseorang, mungkin dengan bantuan orang pintar, dukun, atau penerawang, sedang mencoba membuka gerbang ke arahmu. Mereka tidak cukup kuat untuk menyakitimu langsung, jadi mereka mencoba menyentuh ruang spiritualmu, berharap kamu tidak menyadarinya. Tapi justru disitulah letak kekuatanmu, ketika kamu mulai sadar. Dan jika kamu cukup diam, kamu akan mendengar suara dari dalam hatimu, sebuah bisikan lembut yang terus menyebutkan satu nama. Nama seseorang yang terus muncul dalam pikiranmu tanpa alasan. Nama yang mungkin sudah lama kamu lupakan, tapi kini hadir terus-menerus di kepalamu, seolah-olah batinmu sedang dihubungkan secara paksa dengan getaran energi mereka. Bukan karena kamu merindukan mereka, tapi karena jiwa mereka sedang menyentuhmu, memanggilmu, atau bahkan menantangmu secara gaib. Mereka ingin tahu kenapa kamu masih berdiri, kenapa kamu masih bercahaya, kenapa kamu tidak hancur, meski mereka sudah mencoba berkali-kali dari balik tirai gelap. Tubuhmu pun mulai bicara dengan cara-cara yang tidak biasa. Kadang kamu merinding tanpa sebab, tapi hanya di satu sisi tubuh. Kadang dadamu berdebar hebat ketika kamu mendengar nama tertentu disebut. Kadang pundakmu terasa seperti ditekan, seolah ada beban tak kasat mata yang hinggap dan tidak mau pergi. Kamu mungkin merasa sesak saat berdoa, atau malah merasa ada yang mengamati saat kamu sedang dalam meditasi. Semua itu bukan halusinasi. Itu adalah bagian dari perang energi yang sedang terjadi antara kamu dan mereka, yang diam-diam ingin melihatmu jatuh. Jika kamu pernah duduk sendirian lalu tiba-tiba menangis tanpa tahu kenapa, atau merasa seolah ada energi besar yang tidak kamu pahami sedang mengelilingi kamu, itu juga pertanda. Jiwa kamu sedang berusaha berkomunikasi denganmu, memperingatkanmu, menyadarkanmu bahwa kamu bukan hanya sedang diuji, tapi sedang diawasi oleh kekuatan yang tidak sepenuhnya bisa kamu lihat dengan mata. Kamu mungkin bertanya, kenapa mereka menyerangmu? Kenapa kamu yang menjadi target? Jawabannya sederhana namun menyakitkan, karena kamu punya cahaya yang mereka tidak miliki. Kamu membawa energi yang membuat mereka merasa kecil. Kamu tidak sempurna, tapi kamu tulus. Kamu bukan makhluk suci, tapi kamu tidak jahat. Dan bagi orang yang hidup dalam kebencian, kebaikanmu adalah ancaman. Keberhasilanmu, keteguhanmu, dan caramu tetap berdiri, meski sudah dihancurkan berkali-kali. Semua itu membuat mereka gelisah. Jadi mereka tidak menyerang wajahmu, mereka menyerang energimu. Mereka mencoba mematikan lilinmu dengan meniup dari jauh, melalui jalan-jalan gaib yang tidak bisa dideteksi secara logika. Tapi ingat, energi yang tidak dibalas dengan kemarahan akan kembali kepada pengirimnya dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Kamu adalah jiwa yang dipilih untuk mengalami semua ini, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk disucikan. Dan setiap kali kamu sadar bahwa kamu sedang menjadi sasaran, itu artinya kamu sedang dinaikkan ke tingkat berikutnya, karena hanya cahaya yang paling terang yang akan mencoba dipadamkan oleh kegelapan. Dan kamu, tanpa kamu sadari, adalah cahaya itu, bukan karena kamu ingin jadi istimewa, tapi karena semesta memilihmu, dan semesta tidak pernah memilih jiwa yang lemah. Kamu cukup tahu, karena tahu saja sudah merupakan perlindungan. Dan ketika kamu tahu kamu sedang disasar, maka saat itulah kamu mulai melawan. Bukan dengan amarah, bukan dengan niat buruk, tapi dengan kesadaran, kekuatan batin, dan koneksi dengan cahaya yang lebih besar dari semua dukun, penerawang, dan niat buruk yang pernah dilontarkan ke arahmu. Kamu bukan korban, kamu adalah pengingat bagi mereka yang lupa bahwa kebenaran tak bisa dilenyapkan hanya dengan mantra. Kamu adalah pesan dari semesta, bahwa terang akan selalu menemukan jalannya, bahkan saat dibungkam oleh bayangan. Dan sekarang kamu sudah tahu, maka bersiaplah, karena apapun yang mereka kirimkan padamu, tidak akan pernah lebih besar dari perlindungan yang hidup di dalam jiwamu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan,
dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.